speech adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh seseorang kepada lawan bicaranya. Apabila kalimat langsung ini disalin dalam bahasa tulisan, maka kita mengulang ucapan asli si pembicara dan ditulis seperti apa adanya yang diawali dengan tanda kutip. Biasanya kalau kalian baca-baca buku cerita atau novel atau short story, biasanya kan ada percakapan. Nah, ini yang disebut dengan direct. Sedangkan indirect itu adalah kalimat yang diceritakan ulang oleh si penulis cerita menggunakan bahasa dia sendiri. Nah, dari indirect speech Miss sudah jelaskan kemarin ada 3. Ada statement, ada imperatif, ada question. Statement atau pernyataan biasa, imperatif atau perintah, question atau pertanyaan. Oke, pertanyaan ini ada bagi 2 lagi, yaitu jenisnya kan WH question sama yes no question atau yes no ya. Oke, next. Nah, dalam baik indirect speech itu terbagi 2 penggal bagian dalam satu kalimat yang disebut dengan introductory verbs dan reported statements. Nah, introductory verbs itu adalah kata pengantar, seperti dia berkata, Ratna mengatakan, Ratna bertanya. Nah, itu disebut dengan introductory verbs. Sedangkan reported statements itu adalah kalimat yang dilaporkan yang menggunakan tanda kutip apabila dia kalimat langsung atau direct. Sedangkan indirect speech tidak langsung. Nanti Miss ajarkan lebih lanjut di slide berikut ini. Oke, next. Nah, apa itu tadi introductory verbs? Yang ini, he says, my father told, my mother remarks. Sedangkan reported statement atau yang dilaporkan, ini dia kalimat yang dia ucapkan. Misalnya, he says, the train will be late. Jadi yang will be late ini, the train will be late inilah reported statements. You have to study hard, I'm cooking now. Oke, dari bagian ini Miss harap kalian sudah paham ya. Oke, next lagi. Untuk statement, aturan pertamanya, apabila nih introductory verbnya berupa say, tell, remark dalam bentuk simple present, present perfect atau future, maka reported statements-nya tidak mengalami perubahan tenses, ya, maka akan tetap menjadi simple present, present perfect dan future. Terus antara introductory dan reported, ya, harus atau umumnya dihubungkan dengan tanda penghubung that. Harus ada ini, kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Contohnya adalah kalau kalimat langsungnya menggunakan Ratna says I will write a letter. Kalau kita perhatikan Ratna says ini kan adalah simple present kan, maka tidak ada perubahan pada kalimat tidak langsungnya. Maka menjadi Ratna says that she will write a letter. Artinya tadi Ratna berkata, saya akan menulis sebuah surat, menjadi Ratna berkata bahwa dia akan menulis sebuah surat. Maka yang berubah hanya pronounnya aja she. She itu adalah si Ratna pada kalimat tidak langsung. Kalau I tadi jelas dia yang ngomong Ratna. Maka tidak ada perubahan tenses, jadi tetap dia seperti ini. Jadi yang berubah tadi Miss ulang, yaitu menambahkan that dan merubah she. Nah, itu contoh pertama pada simple present. Kalau kalimat langsungnya menggunakan introductory verbnya present perfect, ya, maka juga tidak ada perubahan di kalimat tidak langsung. Contohnya Ratna has said I have written a letter. Saya telah berkata, Ratna telah berkata, saya telah menulis sebuah surat. Maka kalimat tidak langsungnya menjadi
Jadi Ratna has said that she has written a letter. Ratna telah berkata bahwa dia telah menulis sebuah surat. Lalu kok beda Miss di kalimat langsungnya I have, di sini kok she has. Ya, seperti kalian ketahui present perfect tense itu rumusnya adalah subject plus have atau has ditambah verb 3. Sementara di sini pada kalimat langsung kan I itu Ratna, tentu dia pakai have. Sedangkan pada kalimat tidak langsung adalah she, kita menerangkan bahwa Ratna, kata gantinya she. Maka untuk he, she, it kita menggunakannya oke, jelas ya. Ratna has said that she has written a letter. Oke, next slide-nya. Nih, apabila introductory, ini aturan kedua ya. Kalau tadi kan tidak ada perubahan tenses, khusus 3 tenses tadi, simple future, present perfect, sama apa tadi, future ya. Nah, simple present, present perfect, dan future. Sedangkan kalau introductory verbnya berbentuk past tense, maka dalam kalimat reported statementnya akan mengalami perubahan tenses. Nah, tadi Miss bilang kan kalimatnya terbagi dua, ada reported statement sama indirect speech, yaitu kalimat langsung dan tidak langsung. Apabila reported statement atau kalimat langsungnya berupa simple present tense, maka kalimat tidak langsungnya berubah menjadi past tense. Present continuous tense berubah menjadi past continuous tense. Simple future tense berubah menjadi past future tense. Future continuous tense berubah menjadi past future continuous. Simple past tense berubah menjadi past perfect tense. Present perfect berubah menjadi past perfect tense. Present perfect continuous berubah menjadi past perfect continuous. Jadi kalian harus hafal semuanya. Jadi seluruh tensesnya ini harus dipahami dan juga hafal rumus-rumusnya. Ya, jadi ingat sekali lagi perubahan tensesnya jangan terbalik-balik, dan juga setiap tenses harus hafal rumus baru bisa menjawab. Salah tenses perubahan maka salah juga kalimatnya. Oke, next. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, sebelum masuk ke contoh-contoh perubahan tenses kalimat-kalimatnya, maka menjelaskan juga keterangan waktu yang digunakan. Keterangan waktu yang digunakan pada kalimat langsung ke tidak langsungnya berubah juga dia. Today berubah menjadi that day, now menjadi then, yesterday menjadi the day before yesterday berubah menjadi the days before. Last night atau last week berubah jadi the night before atau the week before. Next following berubah menjadi following week. This jadi that, this jadi those, here jadi there. Nah, ini harus diperhatikan juga selain tensesnya yang berubah. Okay, come to the next slide. Kita masuk ke contohnya. Yang pertama adalah Rudy said, I visit the museum. Ini adalah contoh simple present tense. Tadi berubah menjadi apa? Menjadi past tense. Maka perubahan menjadi kalimat tidak langsungnya adalah Rudy said, jangan lupa masukkan that. Rudy said that he visited the museum. Rudy berkata bahwa dia mengunjungi sebuah museum. Kalau di sini I visit, si Rudy-nya langsung ngomong. Di sini kita ngomongkan he visited. Nah, ciri-ciri apa, Miss? Kalau simple present kan udah jelas nih, subject plus verb 1. Sedangkan pada simple past tense, he visited, subject ditambah verb 2. Diperhatikan nih. That jangan lupa, lalu tensesnya berubah. Next, yang kedua, mother said, I'm visiting the museum now. Ibu berkata, saya sedang mengunjungi museum sekarang. Ini adalah contoh dari present continuous tense. Ciri-cirinya adalah to be, subjek ditambah to be ditambah verb ing, ya. To be-nya apa? Is, am, are. Nah, di sini Miss pakai kata keterangan now, maka juga nanti berubah. Nah, perubahan apa dari present continuous menjadi past continuous tense? Ini dia. Mother said that she was visiting the museum then. Mother atau ibu telah berkata dia telah
maaf. Ibu berkata bahwa dia sedang mengunjungi museum waktu yang lalu. Nah, ini dia artinya. Maka ciri-ciri past continuous tense itu adalah subjek ditambah to be-nya was atau were ditambah verb ing. Ini dia tense. Maka perubahan menjadi past future tense, yaitu father said that he would visit the museum next day. Nah, ini dan-nya jangan lupa ya. Nah, ciri-ciri past future itu apa? Subjek ditambah would ditambah verb one. Jadi berubahnya hanya di will dan would, juga keterangan waktu. Nah, tomorrow menjadi next day. Ayah berkata bahwa dia akan mengunjungi museum pada hari berikutnya, tapi dia sudah berlalu. Next, contoh berikutnya adalah Ratna said my father visited the museum. Ini adalah contoh simple past tense. Ciri-cirinya dari subjek ditambah verb to. Maka perubahannya menjadi past perfect tense. Maka kalimatnya menjadi Ratna said that her father had visited the museum. Ratna berkata bahwa ayahnya telah mengunjungi museum. Nah, seperti yang saya ajarkan kemarin, past perfect itu adalah subjek ditambah had ditambah verb 3. Nah, ini dia. Next, berikutnya adalah he said I have visited the museum. Ini adalah ciri-ciri present perfect tense, yaitu ada subjek, ada have, ada verb 3. Untuk lengkapnya adalah subjek plus have or has ditambah verb 3. Nah, perubahannya jadi apa? Past perfect tense juga dia ya. Jadi ada dua nih. Ini berubah juga ke past perfect, ini juga berubah ke past perfect. Jadi present perfect tense ke past perfect tense. Nah, jadi he said that he had visited the museum. Dia berkata bahwa dia telah mengunjungi museum. Jadi seperti tadi juga ada subjek, had, verb 3. Okay, next. She said I have been visiting the museum. Ini adalah present perfect continuous. Ciri-cirinya apa, Miss? Yaitu subjek plus have or has ditambah been ditambah verb ing. Artinya apa ini? Dia berkata, saya telah sedang mengunjungi museum. Nah, kalau diartikan Indonesia kan agak lucu, cuman menjelaskan bahwa kegiatannya itu sudah berlalu dan saat itu dia sedang melakukannya. Nah, gitulah kira-kira. Nah, maka perubahan menjadi apa? Past perfect continuous tense. Bedanya apa? Hanya di had saja. Kalau tadi pakai have has, kalau ini pakai had. Jadi she said that subject plus had plus been plus verb ing. Jadi artinya dia berkata bahwa dia telah sedang mengunjungi museum. Oke, next slide. Oke, selesai untuk ini. Lanjut ke imperatif di slide berikutnya. Terima kasih.